Bismillahirrahmanirrahim. Gluon membangun semesta. Di ujung cakrawala yang tak terlihat, jauh sebelum langit memiliki warna, semesta belum ada. Dalam satu keterpaduan yang sunyi, tiada gunung, tidak laut, juga manusia yang menyebut dirinya ada. Hanya sebuah kesatuan yang berada dalam pelukannya. Lalu diperkenalkanlah quark, boson, lepton, dan gluon pada masing-masing memberikan pengaruhnya. Masing-masing memiliki medannya sendiri. Dan melalui satu perintahnya, jadi, maka terjadilah dentuman besar itu. Big Bang membelah kesunyian, seolah semesta sedang belajar mengenali dirinya sendiri. Al-Quran mengingatkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 3 dan 4. Sesungguhnya dalam langit dan bumi terdapat tanda-tanda bagi orang yang beriman. Dan di antara ciptaan yang tersebar itu terdapat bukti-bukti bagi mereka yang mau meyakininya. Di dalam ledakan itu tidak bermakna kehancuran. Ada perubahan makna. Dalam diam, Newton bercerita, massa menghadirkan gravitasi. Coulomb membuka narasi, muatan listrik membangun medan listriknya. Dan ketika segala sesuatu bergerak, Suparno membuka pintu medan momentum. Ørsted menyingkap tirai medan magnet. Semua terus berubah. Semua bermetamorfosa. Lahir dorongan-dorongan yang membuat semesta tidak pernah benar-benar berhenti. Namun, di balik perubahan itu, ada keteraturan yang tetap dijaga. Di sanalah semesta seperti berbicara bahwa kehidupan bukan hanya tentang berdiri sendiri, tetapi tentang keterhubungan, tentang bagaimana sesuatu yang kecil ternyata menentukan yang besar, tentang bagaimana perbedaan tidak selalu berarti perpecahan. Al-Quran kembali mengabarkan, demi pancaran kebaikan yang bergerak cepat dan yang menyebar seluas-luasnya, yang menampilkan kontras perbedaan-perbedaan, seperti disampaikan dalam surat Al-Mursalat ayat 1 sampai dengan 6. Semua bergerak dengan iramanya sendiri. Ada yang diam, ada yang melesat, ada yang saling tarik menarik, ada yang saling tolak menolak. Namun semuanya tetap berada dalam aturannya. Seperti orkestra besar yang memainkan nada berbeda, tetapi menghasilkan harmoni yang sama. Di perjalanan panjang itu, lahirlah proton, neutron, elektron. Atom mulai tersusun, molekul menggumpal, makromolekul mengular. Di situ ada DNA, ada RNA, dan dari sanalah
kehidupan perlahan tumbuh. Lumut dan cacing, pepohonan, kutu-kutu dan jengkrik, hewan-hewan, tubuh manusia, semua berasal dari perjalanan panjang semesta yang terus disusun sedikit demi sedikit. Dan di tengah semua itu, manusia hadir bukan hanya sebagai penghuni ruang, tetapi sebagai makhluk yang diberi kesadaran untuk mendengar, untuk melihat, untuk memahami, kesadaran untuk memilih, kesadaran untuk bertanggung jawab. Karena hidup bukan hanya tentang kuat dan lemah, bukan hanya tentang menang dan kalah, tetapi tentang bagaimana manusia melewati ujian di antara hambatan dan tantangan, tentang bagaimana hati tetap berdiri di tengah tekanan kehidupan. Sebagaimana firman-Nya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Seperti disampaikan dalam surat Asy-Syarh ayat 5 dan 6. Dan ketika satu urusan selesai, manusia diminta untuk terus melangkah, terus bekerja keras, terus berharap kepadanya. Di titik itu, ruang kehidupan tidak lagi hanya berarti jarak dan ukuran, tetapi ruang pengabdian, ruang kesadaran, ruang tempat manusia belajar menegakkan keseimbangan, keserasian, dan keadilan. Belajar menghargai kelemahan di tengah kekuatan. Belajar menjaga kerendahan di tengah ketinggian. Lalu perlahan kita mulai sadar bahwa Gluon tidak hanya hadir di ruang hampa semesta. Ia hadir di dalam rumah tangga, di pasar, di kantor, di kebun, di ruang sidang. Hadir dalam hubungan manusia yang saling merekatkan kehidupan. Dan pada akhirnya, di setiap helaan napas ini mengalir hak dan kewajiban yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban.